Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Kembali di kelas ilmu penyakit dalam satu. Kita akan masuk dalam sindrom penyakit yang ada di paru ya. Salah satunya adalah kanmo atau flu. Mereview sedikit ya, paru dalam TCM itu memiliki fungsi mengatur Qi dan pernafasan, mengendalikan jalur air dan distribusi cairan, melindungi tubuh dari patogen eksternal, mengontrol kulit, rambut, dan keringat, terhubung dengan hidung dan tenggorokan, dan berhubungan dengan emosi kesedihan. Jadi kalian harus tahu fungsi fisiologis paru itu secara TCM seperti apa. Dan Ciparu ini bergeraknya itu bisa ke atas, ke bawah, juga ke luar dalam ya, secara TCM. Kanmo sendiri adalah penyakit yang ditandai dengan gejala umum hidungnya tersumbat, ingus keluar, bersin-bersin, sakit kepala, menggigil, demam nyeri di seluruh tubuh. Untuk etiologi atau penyebabnya ya bisa secara karena eksternal ataupun internal. Kalau eksternal biasanya karena faktor patogen luar, kalau internal biasanya terkait konstitusi tubuh yang lemah. Kanmo ini bisa akut ataupun berulang ya, dan yang akut juga dibagi lagi jadi ekses atau defisiensi. Kanmo akut, yang tipe ekses, nanti beberapa diferensiasi sindromnya bisa angin dingin, angin panas, angin lembab, angin kering, panas musim panas, angin dingin dengan panas dalam, angin epidemik racun panas, dan untuk defisiensi bisa defisiensi C, defisiensi yang, defisiensi darah, ataupun defisiensi yin. Kita masuk ke sindromnya ya. Angin dingin eksternal berarti kalian harus tahu gejalanya ya, seperti takut dinginnya dominan, demam tidak berkeringat, tegak leher, sakit kepala, nyeri tubuh, hidung tersumbat dengan ingus encer warna putih, batuk dengan dahak jernih atau putih tipis. Dan tidak aus ya. Selaputnya putih tipis, nadinya fucin atau mengambang tegang. Pakutogenesisnya di sini angin dingin menghalangi yang Qi ya, sehingga takut dingin dominan. Angin dingin dengan Weiji menyebabkan ada gejala demam dan menggigil. Angin dingin mengganggu dispersi Qi, paru, dan membuat pori menutup sehingga tidak berkeringat untuk angin dingin eksternal. Kemudian angin dingin menyerang meridian tayang, maka ada leher kaku dan sakit kepala oksipital. Angin dingin menghambat Weiji yang berfungsi menghangatkan, makanya ada sakit badan. Angin dingin menyerang bagian atas dan mengganggu penyebaran ciparu, sehingga hidungnya tersumbat, keluar ingus, tenggorokan gatal, dan batuk. Dingin itu merupakan patogen yin sehingga tidak merasa haus. Kemudian lidah selaput tipis, dan putih serta nadinya mengambang tegang adalah ciri dari angin dingin eksterior. Untuk prinsip pengobatannya, mengusir angin dingin, meredakan nyeri tubuh, serta mengatasi stagnasi Qi akibat invasi patogen eksternal. Formula herbal yang direkomendasikan untuk sindrom ini adalah Jingfang Paitusan. Ini bisa dilihat ya, komposisi herbal dari Jingfang Paitusan dengan herbal utamanya Jingjie yang fungsinya mengusir angin, meredakan demam, dan menggigilnya. Untuk herbal-herbal lain bisa dilihat ya dan kegunaannya seperti apa. Ini juga masih komposisi herbalnya. Kemudian di sini eh, untuk kanconya eh, dia itu di sini berfungsinya di angin dingin cing, pembagian dari kegunaan tiap tiap herbalnya di sini ya untuk mengatur dingin dari permukaan itu fungsi Jingje, Pangpang, Xianghu, dan Tuhu. Untuk mengatur dan mengharmoniskan Qi ada Cai, Hu, Qi, Jiao. Mendukung fungsi paru dan tenggorokan ada Jiegeng dan Xianghu. Mengatasi lembab dan stagnasi ada Fuling dan Chuanxiong. Di sini Ganco pengharmonis dari fungsi-fungsi herbal yang ada di dalam formula tersebut.
Tentunya dalam TCM itu formula itu sangat subjektif dengan pasien ya. Jadi menyesuaikan kondisi, makanya kita kenal modifikasi formula atau ciacan ya, tambah ke kurang sesuai dengan kondisinya. Misalnya ada batuk dengan banyak, berarti bisa tambahkan Hopol dan Singren. Karena kita tahu Singren itu fokusnya ke batuknya, dahaknya itu diatasi oleh Hoponya. Jika demam lebih dominan, tambahkan poha dan huangjin ya. Jika tubuh pasien sangat lemah, sering flu per orang, bisa ditambahkan huangji untuk memperkuat wijinya. Karena kita tahu huangji itu golongan tonik ji. Kemudian ini adalah beberapa titik yang bisa digunakan untuk angin dingin eksternal ya. Ada Heku, Licue, Fengce, Pengman, Tacue, Yinglin Juan, Sanchong. Ya, nanti untuk fungsinya kalian bisa baca dan pelajari lagi lebih dalam di kelas akupuntur 2 ya. Ini saya sedikit tampilkan. Memang kalau dalam ilmu penyakit dalam ya harus lengkap ya. Kita harus tahu formula herbalnya yang dipakai serta titik akupuntur yang digunakan untuk sindrom tersebut. Untuk tadi yang titiknya akupunturnya LI4, LI7, GB20, BL12 itu 14 itu tekniknya sedasi ya untuk mengusir angin dinginnya. Untuk ST36, CV17 itu tonifikasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. SP9 disedasi untuk mengurangi kelembapan berlebih. Moxibusi dapat dilakukan dengan TUM 14, BL12, ST36 untuk membantu menghangatkan tubuh dan memperkuat wijinya. Kemudian dari yang angin dingin kita masuk ke angin panas yang masih di luar juga eksternal. Kalau angin panas ya gejalanya demam, sedikit tidak tahan angin, berkeringat ringan, nyeri kepala, terasa menekan, hidung tersumbat dengan ingus berwarna kuning. Bedakan dengan yang tadi di angin dingin, ingusnya biasanya berwarna putih ya. Tenggorokan bengkak sakit, amandel bengkak, batuk dengan dahak kuning, kental, haus dengan keinginan minum yang sedikit, ujung atau tepi lidahnya merah, lapisan tipis putih atau agak kuning. Nadinya fusuo ya. Jadi bedakan antara sindrom angin panas eksternal dan internal. Pada Ganmou itu berbeda tanda gejalanya ya, manifestasi klinisnya. Dan untuk angin panas eksternal, kita bisa resepkan dengan Yin Jiaoshan. Jinjiaosan ini ya isiannya yang di situ yang utama ada Jinyinhua dan Liang Chow ya di resepnya. Kemudian akupunturnya ini bisa pakai Tacui, Uje, Pengman, Pengce, Feisu, Hagu, Waiguan, Yuji. Memang di yang sindrom tadi itu saya bahas lengkap ya. Maksudnya memang kalau kita pengen tahu detail kegunaan formula atau itunya, kita perlu jabarkan ya. Seperti di sindrom angin dingin ya. Saya harapkan kalian bisa menjabarkan sendiri dengan mencari referensi yang relevan ya. Untuk Jinjiosan itu tadi Jinjinhua itu kegunaannya apa ya, kalau nggak tahu ya kalian harus berusaha mencarinya ya supaya pengetahuan kita bisa bertambah dalam penggunaan formula tersebut. Begitupun dengan akupunturnya ya, titik-titik ini saya berikan berdasarkan referensi buku, tapi untuk penjelasan lebih lanjut kalian bisa mencari di referensi yang sesuai ya. Kemudian kita masuk angin lembab eksternal. Ini dia itu gejalanya karena ada lembab, biasanya hubungannya sama berat-berat gitu ya. Ya, untuk gejala umumnya demam akut dengan kedinginan atau takut dingin, demam lebih parah sore hari tidak berkurang setelah berkeringat, nyeri otot sendian jelas terutama di leher punggung atas dan bersendian, sakit kepala tumpul, kepala terasa berat seperti dibungkus handuk basah ya, ini ciri khas ada lembabnya, berkeringat sedikit atau tidak berkeringat sama sekali, sensasi sesak di dada, perut bagian atas terasa penuh dan kembung, hilang nafsu makan, mual muntah, rasa lengket tidak nyaman di mulut, lidah selaput tebal, berminyak putih, nadinya ruwet, ruwo ya.
Nah, di sini biasanya pakai Xianghu Seng Sitang ya. Ini resep Xianghu Seng Sitang ya. Komposisinya apa aja. Kalau pengen tahu lebih jelas kegunaan tiap formulanya, bisa kalian cari ya. Xianghu itu kegunaannya untuk apa, tuh untuk apa ya. Kemudian kita masuk titik akupunturnya ya. Jadi ini untuk formula dan titik akupunturnya saya mengambil dari referensi buku merah. Nanti mungkin kalau pengen penjelasan lebih jelas, yang lebih lengkap detail, kalian bisa baca di buku merah yang saya referensikan di pembelajaran kemarin. Ini titik-titiknya dia pakai Feng Je, Ta Cui, Feng Man, Fei Yang, Kun Lun, Wai Quan, Chu San Li ya. Kemudian angin kering eksternal ini ada demam ringan dan kedinginan, namun seringkali tidak ada gejala demam atau kedinginan. Kekeringan ada gejala utama, terutama pada hidung, bibir, mulut, tenggorokan, batuk kering dengan segi atau tanpa dahak, hidung terasa kering dan tersumbat, haus, bibir pecah-pecah, tidak berkeringat atau hanya sedikit berkeringat, lidah kering, selaput putih tipis, nadinya fusen atau mungkin so. Formula herbalnya bisa Sangsitang untuk tipe kering hangat dan Singsusan ya untuk kering tipe kering sejuk gitu. Nah, ini tadi Sangsitang isiannya bisa dilihat di sini ya. Dan untuk Singsusan ya, ini bisa dilihat di sini ya formulanya. Untuk akupunturnya bisa pakai Tajue, Kuce, Fengmen, Fengce, Fei Shui, Chow Hai, dan San In Jiao ya untuk sinar angin kering eksternal. Kemudian panas musim panas ya, itu manifestasinya demam aku yang relatif tinggi dengan dingin ringan atau takut terhadap dingin, berkeringat mungkin terjadi bisa berlebihan tapi tidak meredakan demam. Pasien merasa berat dan lesu tapi juga mudah tersinggung dan gelisah. Sakit kepala dan sensasi kepala berat seperti dibungkus handuk basah. Perut terasa penuh, kembung, dada terasa sesak, mual muntah, diare, haus, mungkin mengalami sakit tenggorokan, urin pekat, gejala lebih buruk pada sore hari, lidahnya merah saput minyak, putih, kuning, nadinya ruwo atau mungkin suo. Panas musim panas itu biasanya membawa kelembapan juga. Jadi makanya tadi ada sakit kepala atau berat ya, seperti dibungkus handuk basah. Karena pada panas musim panas kita cenderung minum minuman yang dingin ya untuk meredakan panasnya, tapi malah menambah akumulasi lembab ya di tubuh. Atau sering terpapar AC seperti itu untuk menghilangi panasnya. Formula herbanya di sini pakai Xinjia Xiangruin ya. Ini herbalnya di Xinjia Ruin bisa dilihat ya. Dan kalau mau lebih jelas herbalnya apa, kalian bisa buka buku ya untuk mencari. Kemudian untuk akupunturnya bisa menggunakan Gongcui, Heku, Zhekao, Chou Wan, Yingling Chuan, Sanchu, Jusan Li. Kemudian ada angin dingin, panas dalam ya, disertai panas dalam ya. Ini berarti patogen di luarnya ada, tapi di dalamnya juga ada. Berarti gejalanya demam tinggi dengan menggigil atau kedinginan ekstrim, meskipun demam tinggi tidak ada keringat dan pasien merasa dingin yang intens, mudah tersinggung, gelisah, merasa haus dengan keinginan minum cairan dingin, nyeri otot terutama di punggung atas dan bahu, tetapi bisa juga menjalar ke punggung bawah sepanjang jalur meridian kandung kemih tayang. Sakit kepala di oksipital leher kaku, lidahnya merah dengan ujung tepi merah, lapisan putih atau sedikit kuning, nadinya fujin. Formula herbalnya adalah Tajing Long Tang. Ya, bedakan dengan angin dingin yang tidak disertai gejala panas dalam dengan angin dingin yang sudah disertai panas dalam. Karena formula yang direkomendasikan pasti akan berbeda gitu. Kemudian angin dalam ini Tajing Longtang formulanya ada Mahuang, Guje, Singren, Gancau, Sejang, Tajau, Segau ya. Ada sejang ya sini jahe yang fungsinya untuk menghangatkan ya.
Kemudian angin dingin panas dengan panas dalam ini akupunturnya bisa pakai Tajue, Juje, Neiting, Haku, Tiansui, Taheng, Zhegong, Sanjusu ya. Kemudian untuk epidemik racun panas, berarti biasanya ini demam tinggi akut dengan menggigil ya, atau kedinginan ekstrim, wajah, kepala, tubuh bagian atas tampak merah bengkak, terasa panas, tenggorokan sangat sakit, merah bengkak mungkin bernanah, sakit kepala berdenyut, batuk dengan dahak kental, kuning, nyeri dada, haus yang nyata, mulut tenggorokan sangat kering, sembelit, kelenjar getah bening servikal bengkak dan nyeri, rasa tidak enak badan secara umum, mual dan lesu, lidah merah selaput kuning kering, nadinya fuso. Ini formula herbanya pakai Puji Xiao Tuyin. Biasanya kalau ada tuyin-tuyinnya itu ada hubungannya sama racun ya. Di sini ini komposisi herbalnya bisa dilihat dan dicari ya kegunaannya apa tiap herbalnya. Kemudian untuk akupunturnya bisa pakai Tajue, Neiting, Heku, Yuji, Guije, Sao, Sang, Ling, Tai, Senju. Untuk kita tadi tipe excess, sekarang kita masuk yang tipe defisiensi. Yang tipe defisiensi ada defisiensi C ya, jadi ada batuk karena defisiensi C dalam TCM. Tidak hanya tipe yang excess saja ya. Ini manifestasi klinisnya menggigil ringan dan demam yang berulang, seringkali takut dingin dan tidak tahan terhadap udara dingin. Wajah pucat, tubuh mudah lelah, berkeringat dingin, dan mudah kehabisan nafas ya, ngos-ngosan, batuk berdarah putih dan jernih yang persisten dan lemah, hidung tersumbat terus-menerus, pilek yang berulang, sakit tenggorokan yang sering muncul kembali, suara lemah, redah, malas berbicara, kelenjar getah bening, servikal bengkak, gejala merusak aktivitas fisik, penyakit sering berulang atau sulit sembuh sepenuhnya, lidahnya pucat, selaput tipis putih, nadinya fuso ya. Formula herbanya Sangsu Yin, Sangsu Yin. Ini formulanya Sangsu Yin. Bisa dilihat dan nanti coba dicek kalau nggak tahu kegunaan tiap herbalnya. Kemudian untuk titik akupunturnya bisa pakai Fangja, Fangman Heku, Li Jue, Taiyuan, Jusan Li, Jihai ya. Kemudian untuk defisiensi yang ini coba kalian cari ya manifestasinya nanti defisiensi yang itu seperti apa. Yang jelas defisiensi kurang yang kurangnya berarti ada tanda-tanda kedinginan ya. Jadi formula herbal yang direkomendasikan untuk defisiensi yang itu Mahwang Fuje Si Sintang ya. Kemudian kemudian ada defisiensi darah. Untuk gejalanya kalian bisa explore lagi karena ini sebenarnya kan mengulang dari diagnosa ya, diagnosa sindromnya. Tentunya kalian tahu kan gejala defisiensi darah itu seperti apa. Kemudian untuk formulanya menggunakan Fong Fong Chong Pai Chi Weng Yin ya untuk defisiensi darah. Dan untuk defisiensi yin berarti kurang dingin ya, penampakannya panas-panas ya. Berarti biasanya ada keringat malam atau tangan kaki dingin, tangan kaki panas maksudnya ya, itu gejala panas semua ya, itu bisa pakai herbanya jajan weruitang ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk gambaran terkait penyakit Kanmo dalam TCM. Nanti bisa dipelajari lagi. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan materi Kanmau. Nanti bisa dipelajari lagi dan kita diskusikan saat kelas online-nya ya, pertemuan bersamanya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.